Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Teman-teman, kali ini kita akan bahas dulu ke matematika SMP dulu ya. Kita bahas soal prediksi akurat 90% keluar di UNBK 2020. Ya, kenapa ini 95% keluar di UNBK 2020? Karena beberapa waktu lalu saya sudah mengikuti bedah SKL atau bedah kisi-kisi soal UNBK 2020 dari salah satu tim pembuat soalnya. Jadi ini sebenarnya rahasia ya, tapi ini hanya hanya model soal yang keluar seperti ini. Kalau soal persisnya saya yakin tidak seperti ini ya. Angka-angkanya juga tidak sama, tapi model soalnya sama. Jadi kalau nanti adik-adik menguasai model soal yang akan kita berikan ini, nanti saya yakin adik-adik akan dapat nilai yang bagus, nilai 100 untuk matematika. Nah, di sini nanti EduFit akan bagi menjadi beberapa bagian. Ya, ini adalah yang pertama, yang seri 1, yaitu tentang bilangan bulat. Kemudian nanti seri 2 adalah bilangan pecahan, dan seterusnya sampai terakhir adalah tentang peluang. Nah, kalau misalkan adik-adik menguasai semua materi yang diberikan di EduFit ini, saya yakin nilai UNBK matematika besok 100 ya. Jadi ini adalah UNBK terakhir di tahun 2020. Untuk 2021 sudah tidak ada lagi UNBK. Jadi harapannya, triknya untuk menguasai UNBK 2020 adalah kuasai prediksi ini, kemudian kuasai juga model soal UN 4 tahun yang terakhir, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jika menguasai 4 model soal UN 4 tahun terakhir itu dan ditambah dengan prediksi ini, maka saya yakin kalian adik-adik akan bisa mendapatkan nilai yang bagus, nilai 100 untuk matematika ya. Kita bahas dari yang nomor 1 ya, karena ini seri bilangan bulat ini ada beberapa nomor ya. Kita lihat, kita bahas. Nah, untuk mengecek soal-soal yang akan kita bahas selanjutnya, seri-seri selanjutnya, silahkan lihat di deskripsi bawah video ini. Nanti ada playlist ya, silahkan adik-adik buka playlistnya, kemudian pilih seri apa yang mau dibahas ya, atau materi apa yang ingin dibahas. Jadi kalian bisa mempelajarinya satu persatu. Sekarang kita bahas ya. Nah, untuk jumlah soal seluruhnya itu ada 9 soal yang khusus untuk bilangan bulat ini ya. Tapi nanti teman-teman tidak mendapat semua 9 soal ya, karena di UN itu bilangan bulat itu bisa muncul 2 atau 3 soal atau 1 soal mungkin ya. Jadi di antara 9 ini pasti ada salah satu model soal yang akan adik-adik dapatkan. Jadi kuasai semua biar nanti ketika ada 9 model soal keluar, salah satunya keluar dan didapatkan adik-adik, maka adik-adik bisa mengerjakan dengan benar. Sekarang kita langsung bahas model yang nomor 1 ya. Hasil dari negatif 24 dibagi 4 ditambah negatif 7 kali negatif 9 ini adalah model yang pertama ya. Jadi masih sederhana. Ini ada pembagian, penjumlahan, perkalian dengan bilangan negatif ya. Yang paling diutamakan itu kan kalau ada kurung ya, di sini kurungnya itu hanya 1 angka. Jadi kemudian yang kedua adalah perkalian pembagian. Ini ada pembagian, ada perkalian. Berarti yang pembagian dan perkalian ini harus diutamakan dulu, harus dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 24 dibagi 4, negatif bagi positif hasilnya negatif, ya kan? Negatif 24 bagi 4, berarti negatif 6. Kemudian ini ditambahnya masih ya tuh ya, berarti ditambah, kemudian negatif kali negatif itu hasilnya positif ya, tinggal 7 kali 9. 7 kali 9 adalah 63 ya. Berarti jadinya 63 di 6 min 6 ditambah 63 atau samanya 63 kurangi 6. 63 kurangi 6 itu berarti 57. Jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke seri yang kedua, model yang kedua, masih soal bilangan bulat ya. Jika A ini tanda pagar, B sama dengan, jadi kalau ada A pagar B itu artinya sama dengan A min 3B dibagi dengan A plus 3B,
Maka hasil dari min 6 pagar 4 adalah, ini artinya ini kan mirip ya, sama kan. Bedanya ini adalah A, ini min 6, yang ini B, ini adalah 4. Berarti artinya setiap A diganti min 6 dan B-nya diganti dengan 4. Berarti jadinya ini nanti sama dengan A-nya diganti dengan min 6, berarti min 6 kemudian dikurangi 3B. 3B itu artinya 3 kali B. B-nya adalah 4, berarti 3 kali 4. Kemudian dibagi dengan A. A-nya adalah negatif 6, kemudian ditambah dengan 3B. B-nya adalah 4. Ya, berarti ini artinya adalah dikalikan ya, 3B. Kemudian nilainya sama dengan min 6 tetap, kemudian ini kan perkalian, dikalikan dulu. 3 kali 4 12, berarti min 12, kemudian dibagi dengan min 6 ditambah dengan 3 kali 4 12 ya. Berarti kita hitung yang depan dulu ya, karena ini ada kurung, harus diutamakan dulu kurungnya, bukan pembagian dulu tapi kurungnya dulu. Negatif 6, negatif 12, karena negatif semua berarti karena tidak berkalian maka dijumlahkan negatifnya. Jadi negatif itu negatifnya semakin besar, samanya dengan hutang 6, hutang lagi 12, jadi hutangnya adalah semakin besar, yaitu dijumlahkan jadinya 18 ya. Kalau misalkan negatif itu diibaratkan dengan hutang. Nah, kemudian dibagi dengan negatif 6 tambah 12 atau samanya dengan 12 kurangi 6 ya. 12 kurangi 6 itu nilainya adalah 6. Negatif dibagi positif 6 itu hasilnya adalah negatif. 18 bagi 6 adalah 3. Berarti jawabannya adalah negatif 3, yaitu jawabannya yang A. Oh iya, saya tambah ya, yang tanda seperti ini kan tanda pagar ya. Ini menyesuaikan dengan si pembuat soal. Bisa saja si pembuat soal tidak ada tanda pagar, tapi tanda yang lain misalkan adalah @ ya. Atau bisa juga tanda segitiga atau tanda yang lainnya. Jadi menyesuaikan tanda-tanda seperti ini menyesuaikan dengan si pembuat soal. Yang penting kalau ada tanda seperti ini rumusnya gimana, itu menyesuaikan dengan yang membuat soal. Jadi tandanya tidak harus pagar ya, bisa macam-macam. Baik, sekarang kita lanjut ke model soal yang ketiga, yaitu tentang skor ya. Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, dan negatif 1 untuk soal tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Budi hanya menjawab 46 soal dan memperoleh skor 96. Banyak soal yang dijawab Budi dengan benar adalah, nah ini karena yang ditanyakan soal yang dijawab benar bukan skor total, skor totalnya sudah ada. Kalau ditanyakan skor total gampang ya, mudah ya. Tapi kalau yang ditanyakan yang benar yang berapa soal, ini agak sulit ya. Jadi caranya, salah satu caranya itu dengan cara metode eliminasi. Dengan cara yang benar dimisahkan dengan B, yang salah dimisahkan dengan huruf S gitu ya. Berarti yang pertama kita lihat ini ada Budi hanya menjawab 46 soal. Berarti 46 itu bisa benar bisa salah ya. Benar ditambah salah yang dijawab Budi itu 46. Jadi kalimat yang pertama ini kalau ditulis dalam model matematika adalah soal yang dijawab benar dan dijawab salah oleh Budi, nggak tahu benarnya berapa, salahnya berapa, itu jumlahnya adalah 46 gitu kan. Nah sekarang selanjutnya, karena yang dijawab 46 padahal seluruh soalnya 50, berarti yang tidak dijawab ada 4 soal, yaitu 50 kurangi 46. Nah selanjutnya, skor selanjutnya adalah yang diperoleh skor totalnya adalah 96. 96 itu sudah melibatkan dengan skor ya. 4 itu untuk benar, berarti 4 kali benarnya berapa, berarti 4D dikurangi dengan, karena yang salah ini skornya negatif 2, berarti dikurangi dengan 2 kali skor salahnya ya. Salahnya itu berapa? Min 2 itu skor salah, dikalikan banyaknya yang salah berapa, dikurangi lagi dengan yang tidak dijawab itu negatif 1. Negatif 1 kali banyak soal yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab tadi adalah 50 kurangi 46 ya, berarti yang tidak dijawab adalah 4 soal. Itu skor akhirnya adalah 96 ya. Jadi masuk dulu ya. Jadi jumlah semua skornya ini adalah 96. Sekarang kita pindah ruas yang min 1 kali 4.
Yang 4B-nya tetap 4B. Kemudian min 2S tetap, kemudian sama dengan langsung ya. Min 1 kali 4 kan min 4. Min 4 kalau pindah jadinya plus 4. Berarti 96 tambah 4 yaitu jadinya adalah 100 ya. Jadi persamaan yang pertama dengan yang kedua ini, yang kedua adalah yang ini jadinya ya, dieliminasi ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah yang benar. Supaya benarnya tetap ada, berarti yang dieliminasi adalah yang S-nya. Di sini S-nya kalau nggak ada angkanya kan 1, di sini 2. Berarti harus disamakan ya. Di sini 1, ini 2. Berarti yang ini harus dijadikan menjadi 2 ya. Berarti yang atas persamaan yang pertama harus dikalikan 2 semua. B kali 2 jadinya adalah 2B. Kemudian 2 kali S itu adalah plus 2S ya, karena di sini plus ya, sama dengan 46 kali 2 yaitu 92. Nah, dari dua persamaan ini kemudian dieliminasi ya. Biar nanti S-nya hilang berarti jangan dikurangi tapi harus ditambah ya. Karena kalau dikurangi nanti S-nya tidak hilang. Ya. 4 ditambah 2 yaitu adalah 6B, kemudian min S ditambah 2S itu hilang 0 ya, berarti nilainya sama dengan 100 tambah 92 berarti 192. Baru ini B sama dengan 192 bagi 6, 19 bagi 6 itu dapat 3. 3 kali 6 kan 18, di sini 19 berarti sisa 1, jadinya 12 bagi 6 itu 2. Berarti yang dijawab benar itu adalah 32 soal, yaitu jawabannya C. Kita lanjut ke model yang keempat sekarang ya. Suatu ruangan pendingin bersuhu 5 derajat Celcius. Setelah mesin pendingin diaktifkan, suhu ruangan tersebut turun 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Jika suhu ruangan pendingin sekarang negatif 13 derajat Celcius, mesin pendingin telah diaktifkan selama berapa menit? Ini sebenarnya kategori soal hot ya. Soal hot itu tidak harus sulit, tapi butuh penalaran. Bagaimana caranya? Langkah pertama, kita lihat ternyata awalnya suhunya adalah 5 derajat Celcius menjadi negatif 13 derajat Celcius. Kan berarti berubah ya. Jadi perubahannya yaitu awalnya adalah 5, kemudian dikurangi, kita cari selisihnya seluruhnya ya. 5 dikurangi dengan 13 derajat Celciusnya tidak saya tulis ya. Negatif-negatif jadinya positif ya, samanya dengan 5 ditambah dengan 13 berarti sama dengan 18. Jadi semuanya adalah 18 derajat Celcius itu selisihnya, perubahannya. Nah sekarang ini turun 2 derajat Celcius setiap 3 menit, berarti ini jadinya adalah 18 dibagi dengan turunnya ini, turunnya 2 derajat berarti dibagi 2 dikalikan waktunya ya, waktunya 3 menit berarti dikali 3. Kita coret ya, 18 bagi 2 adalah 9, 9 kali 3 berarti 27. Kalau begitu jawabannya adalah 27 menit ya. Kalau misalkan mau pakai cara manual juga boleh ya, dibuat setiap 2 derajat ini 3 menit, 3 menit lagi menjadi berapa derajat turunnya gitu ya. Jadi boleh, jadi ini hanya salah satu cara saja. Kita lanjut ke nomor 5. Pada saat terbang dengan ketinggian tertentu, suhu di kabin pesawat itu adalah 18 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luarnya itu adalah negatif 35 derajat Celcius. Perbedaan suhu dua tempat tersebut adalah, ini yang ditanyakan perbedaan ya, itu berarti sama dengan selisihnya. Berarti suhu yang besar yaitu 18 derajat Celcius. Saya tulis 18 saja, dikurangi dengan suhu yang kecil yaitu negatif, dikurangi dengan negatif 35 derajat Celcius. Kita tulis 35 saja. Negatif-negatif itu jadinya adalah positif ya. Jadinya samanya dengan 18 ditambah 35 berarti sama dengan 53. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 6. Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Moskow terendahnya adalah ini, tertingginya adalah ini, dan seterusnya Meksiko, Paris, Tokyo. Perubahan suhu terbesar terjadi di kota. Ini yang ditanya adalah perubahan suhu terbesar. Perubahan itu berarti suhu besar dikurangi suhu yang kecil. Berarti ini samanya yang pertama ini, yang besar adalah 19 ya, 19 dikurangi dengan yang
kecil suhunya, yaitu negatif 5. Negatif-negatif jadinya positif ya. Jadi 19 tambah 5 itu berarti 24. Jadi perubahannya adalah 24 derajat. Kemudian yang Meksiko itu 35 dikurangi 18 ya. 35 dikurangi 18 berarti 17 ya. Lanjut, kemudian yang ketiga yaitu Paris. Suhu terbesarnya adalah, tertingginya adalah 18 dikurangi yang terendahnya adalah negatif 4. Negatif-negatif jadinya positif ya. Jadinya 18 tambah 4 yaitu 22. Kemudian yang terakhir adalah Tokyo. Tertingginya adalah 24 derajat, kemudian dikurangi dengan terendahnya negatif 3. Negatif 3 ya. Negatif-negatif jadinya positif. 24 tambah 3 itu sama dengan 27. Ternyata yang ditanyakan adalah suhu terbesar kan. Kalau yang terbesar berarti yang 27 ini. Berarti perubahan suhu terbesarnya ada di kota Tokyo, yaitu jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke model soal yang nomor 7 ya. Ibu membagikan 80 buku tulis dan 60 pulpen kepada anak-anak panti asuhan. Barang-barang tersebut akan dibagi habis dan setiap anak akan mendapatkan barang-barang tersebut dalam jumlah yang sama. Banyak anak maksimal yang dapat menerima barang-barang tersebut adalah, ini ada kata kunci yaitu menerima, mendapatkan dalam jumlah yang sama. Kemudian di sini ada kata maksimal, berarti menggunakan FPP atau KPK? FPP ya, jadi faktor persekutuan terbesar dari 80 dan 60. Faktor persekutuan terbesar dari 80 dan 60 itu berapa? Kalau misalkan mau mudah, tidak mau menghitung ya berarti langsung dijawab aja di sini ya. Misalkan ya, apakah benar, karena ini adalah maksimal, berarti apakah benar hasilnya 40? 80 bagi 40 bisa, 60 bagi 40 tidak bisa, berarti jawaban yang A adalah salah. Kemudian misalkan yang B, 80 bagi 30 tidak bisa, berarti salah. 80 bagi 20 bisa, 60 bagi 20 bisa, berarti jawabannya adalah yang C. Ini salah satu cara jika lupa FPP dan KPK ya. Kalau dengan cara biasa berarti karena ini ada kata mendapatkan jumlah yang sama dan maksimal, berarti FPP ya, faktor persekutuan terbesar dari 80 dan 60. Boleh dicari dengan cara menggunakan pound faktor atau boleh juga dengan cara garis-garis ya, diagram, yaitu misalkan 80 sama 60 itu masing-masing bisa dibagi 20 ya kan. 20 bagi 80 bagi 20 yaitu 4. Kemudian 60 bagi 20 nilainya adalah 3 ya kan. 4 sama 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti FPP-nya adalah 20 ini. Kalau mencari KPK tinggal dikalikan semuanya, 20 kali 4 kali 3 itu kalau mencari KPK. Tapi karena yang ditanyakan itu adalah FPP, berarti 20 ini FPP-nya, yaitu jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 8 dulu ya. Dalam suatu perkemahan pramuka terdiri dari 24 peserta laki-laki dan 32 peserta perempuan. Jika dibentuk kelompok dan anggota yang maksimal, maka banyak kelompok maksimal yang bisa dibentuk adalah. Hati-hati di sini mirip dengan nomor 7 ya, tapi ada perbedaan di sini. Karena yang di sini yang ditanyakan itu adalah banyak kelompok. Sementara anggotanya maksimal ya. Kalau anggota maksimal itu sudah pasti carinya dengan cara FPP ya. Faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 32 ya. Faktor persekutuan terbesarnya adalah berapa? 24 sama 32 masing-masing bisa dibagi 8 ya kan. 8. 24 bagi 8 itu nilainya adalah 3. 32 bagi 8 nilainya adalah 4. 3 dan 4 sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti faktor persekutuan terbesarnya adalah 8. Berarti anggota maksimal di sini adalah 8 ya. Jadi yang laki-laki itu anggotanya masing-masing tiap kelompoknya 8. Berarti ada berapa kelompok? Yang ditanyakan di sini adalah banyak kelompok. Bukan berarti jawabannya yang D ya. Hati-hati di sini jebakan ya. Jadi harus hati-hati, yang ditanyakan adalah banyak kelompok. Untuk yang laki-laki itu jumlah seluruh pesertanya 24. Padahal tiap kelompok anggota maksimalnya adalah 8. Berarti 24 bagi 8. Berarti di sini laki-lakinya ada 24 bagi 8 yaitu 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok.
Kemudian yang perempuan itu jumlah seluruh siswanya ada 32. Per kelompoknya 8, berarti 32 bagi 8 itu 4, berarti 4 kelompok ya. Jadi maka banyak kelompok maksimal yang bisa dibentuk berarti tinggal dijumlahkan, berarti ada 7 kelompok, yaitu jawabannya adalah yang C. Samanya dengan mencari yang ini ya. Jadi jawabannya C. Ya, akhirnya kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 9 dari soal bilangan bulat ya. Kita baca dulu soalnya. 2 buah tali berwarna merah dan biru masing-masing panjangnya 24 meter dan 64 meter. Kedua tali tersebut dipotong dengan ukuran terpanjang. Terpanjang kan berarti maksimum ya, berarti FWB ini. Sehingga masing-masing potongan sama panjang. Banyak potongan dari kedua tali tersebut adalah, soal ini mirip dengan soal nomor 8, karena yang ditanyakan banyak potongan, berarti cari dulu FPB-nya, baru nanti dicari banyak potongannya. Untuk mencari tali terpanjang, berarti cari FPB-nya dulu. FPB dari 24 dan 64, nilainya berapa? Ya, misalkan mau dibuat bagi 2 dulu juga nggak apa-apa ya, tidak harus langsung besar ya. Ini bebas ya milihnya. 24 bagi 2 adalah 12, 64 bagi 2 itu adalah 32. Kemudian masih bisa dibagi lagi 2, berarti 12 bagi 2 nilainya 6, 32 bagi 2 nilainya adalah 16. 16 sama 6 bisa dibagi 2 lagi. 6 bagi 2 itu adalah 3, 16 bagi 2 adalah 8. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi 3 dan 8, maka FPB-nya yaitu 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi FPB-nya itu sama dengan 8. Berarti potongan tali terpanjangnya ini 8. Tapi yang ditanyakan bukan potongan tali terpanjang, tapi banyak potongannya. Kalau banyak potongannya berarti tinggal jumlahkan yang ini aja. Yang pertama berarti ada 3, yang kedua berarti ada 8. 3 tambah 8 yaitu 11 ya. Atau samanya dengan yang pertama tadi, berarti potongan yang pertama kan ukurannya 24. 24 bagi 8 ya, bagi 8 kan 3 ya, berarti 3. Kemudian yang kedua 64 bagi 8 itu hasilnya adalah 8. Berarti banyak potongan seluruhnya itu adalah 3 tambah 8 yaitu 11 ya. Atau boleh juga kalau mau dengan cara cepat ya, 64 dan 24 itu FPB-nya karena masing-masing dibagi 8 ya. 24 bagi 8 adalah 3, 64 bagi 8 adalah 8. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti FPB-nya 8. Kalau yang ditanyakan ukuran terpanjang berarti jawabannya 8. Kalau yang ditanyakan banyaknya potongan berarti ini tinggal dijumlahkan 3 tambah 8 ya. 3 tambah 8 berarti ada 11 potong, yaitu jawabannya adalah yang A. Ya, demikian adik-adik ya, sudah kita bahas soal tentang bilangan bulat. Ini prediksi ini berdasarkan hasil dari bedah SKL atau bedah kisi-kisi dari salah satu narasumber dari tim pembuat soal UN ya. Jadi kalau menguasai ini insya Allah adik-adik akan bisa mengerjakan soal UN dengan benar. Dan untuk seri yang kedua nanti silahkan lihat di playlist ya, playlist dari EduFit ini kan ada playlistnya ya. Cari playlist yang prediksi soal UN BK Matematika 2020. Di sana insya Allah nanti akan kita bahas semua dari materi yang pertama sampai dengan yang terakhir, yaitu tentang peluang. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Jangan lupa ya klik subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan informasi video terbaru dari EduFit. Semoga berhasil dan dapat nilai yang bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.